Hai, saya Christine Tumanggor, kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan membahas tentang materi evolusi dengan subbab yang pertama, spesiasi, yang kedua, bukti petunjuk adanya evolusi, dan yang ketiga, teori asal-usul kehidupan. Nah, yang pertama yaitu spesiasi. Spesiasi adalah proses terbentuknya spesies baru. Dengan pengertian, spesies adalah populasi makhluk hidup yang mampu melakukan reproduksi sesamanya dan menghasilkan keturunan yang fertil. Tetapi, reproduksi antara satu spesies dengan spesies lain adalah hal yang tidak mungkin karena terjadi isolasi reproduksi antar spesies. Jadi, bagaimana isolasi reproduksi itu dapat terjadi? Nah, jadi terdapat beberapa cara isolasi reproduksi yang dapat terjadi, yaitu yang pertama isolasi prazigotik dan kedua isolasi postzigotik. Perbedaannya yaitu isolasi prazigotik adalah isolasi yang terjadi sebelum terjadinya fertilisasi, sedangkan isolasi postzigotik terjadi setelah terjadi fertilisasi. Yang pertama saya akan membahas tentang isolasi prazigotik atau isolasi yang terjadi sebelum terjadinya fertilisasi. Nah, isolasi ini dapat ditimbulkan sebagai akibat isolasi ekologi, isolasi perilaku, dan isolasi mekanik. Satu lagi, isolasi temporal atau musim. Nah, yang pertama yaitu isolasi ekologi. Contohnya yaitu seperti katak pohon yang hidup di atas pohon dan kodok yang hidup di kolam atau air tanah. Nah, jika katak pohon dan kodok yang hidup di kolam dipertemukan, maka tidak akan terjadi perkawinan akibat isolasi ekologi yang telah berlangsung lama. B. Isolasi perilaku. Nah, perilaku ini dapat berupa suara, tingkah laku, dan sekresi zat kimia. Isolasi perilaku umumnya terjadi pada burung dan ikan. Contohnya seperti pada gambar, isolasi perilaku pada burung Pryloris victoriae jantan dan burung Phrageta minor. Selanjutnya yaitu isolasi mekanik. Nah, contohnya terjadi pada bintang laut, landak laut, dan hewan. Hewan-hewan tersebut memiliki perbedaan molekul yang dapat mengikat sel telur dan spermanya sehingga menghalangi terjadinya fertilisasi silang antar spesies. Nah, pada tumbuhan, ukuran bunga dan polinatornya merupakan contoh isolasi mekanik. Contohnya seperti ini, ukuran bunga mempengaruhi jenis polinatornya. Yang terakhir adalah isolasi temporal. Contohnya terjadi pada spesies Pinus radiata dan Pinus muricata. Yang keduanya tidak akan pernah dapat melakukan fertilisasi silang karena kematangan reproduksi Pinus radiata terjadi pada awal Februari dan Pinus unicata terjadi pada akhir April. Yang kedua adalah isolasi postzigot. Isolasi postzigot mencegah terjadinya perkembangan atau reproduksi individu yang telah dihasilkan. Isolasi ini dapat terjadi melalui inviabilitas hibrid, sterilitas hibrid, dan penurunan kualitas hibrid. A. Inviabilitas dan sterilitas hibrid. Ketika dua individu dari spesies yang berbeda dapat melakukan perkawinan, individu hasil persilangan atau hibrid dapat terbentuk. Contohnya seperti perkawinan antara kuda dan kedelai, itik dan entok. Dan B. Penurunan kualitas hibrid. Nah, di sini generasi pertama dari perkawinan antar spesies dapat menghasilkan hibrid yang sehat dan fertil. Contohnya, perkawinan antar spesies kapas menghasilkan hibrid fertil, tetapi keturunan generasi selanjutnya akan mati karena tumbuh menjadi tanaman yang lemah. B. Mekanisme spesiasi. Mekanisme spesiasi ini menjelaskan beberapa kasus spesiasi yang dapat diamati di alam. Nah, terdapat 3 model mekanisme spesiasi, yakni alopatrik, simpatrik, dan parapatrik. Nah, pada spesiasi alopatrik, populasi terpisahkan secara geografis. Maka dari itu, dua populasi tersebut terpisahkan, masing-masing mengakumulasikan perbedaan genetis. Perbedaan ini dapat memicu spesiasi, menyebabkan kedua kelompok tidak dapat melakukan reproduksi. Selanjutnya, spesiasi simpatrik. Spesiasi simpatrik merupakan hasil dari spesiasi yang terjadi dalam populasi atau beberapa populasi yang menempati tempat yang sama. Misalnya,
Mutasi menyebabkan sedikit perubahan warna, bentuk, atau zat kimia yang menyebabkan polinator tidak tertarik pada bunga tersebut. Dan yang terakhir, spesiasi parapatrik. Spesiasi parapatrik merupakan spesiasi yang terjadi di daerah bersebelahan dengan daerah spesies yang kekerabatannya dekat. Selanjutnya yaitu bukti petunjuk adanya evolusi. Yang pertama, fosil. Fosil merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang terperangkap di dalam permukaan bumi dalam waktu yang lama dan telah membatu. Fosil jarang ditemukan dalam keadaan utuh karena yang pertama, pengaruh air, angin, dan bakteri pembusuk. Yang kedua, terdapat bagian yang tidak dapat membatu. Yang ketiga, terjadi lipatan batuan bumi akibat tanah longsor, letusan gunung berapi, dan gempa bumi. Dan yang keempat, hewan pemakan bangkai yang kerap membawa bagian tubuh mangsanya ke tempat lain. Nah, yang kedua adalah homologi analogi. Apa itu homologi analogi? Yang pertama, homolog merupakan struktur tubuh memiliki bentuk asal yang sama tetapi fungsi berbeda. Sedangkan analog merupakan makhluk hidup yang memiliki asal-usul yang berbeda tetapi organ-organnya memiliki fungsi yang sama. Yang ketiga merupakan embriologi perbandingan. Apa itu embriologi? Embriologi merupakan perkembangan tentang organisme. Contoh embriologi sebagai bukti evolusi adalah perkembangan ikan dari awal hingga dewasa. Saat membentuk embrio, ikan memiliki bentuk yang mirip dengan bentuk embrio hewan lain. Namun setelah dewasa, bentuk ikan ternyata berbeda dengan hewan lainnya. Yang keempat merupakan biokimia dan genetika. Nah, bukti kuat adanya evolusi dapat ditunjukkan oleh genetika modern yang terjadi pada makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup pasti memakai kode genetika yang serupa atau sama dalam menyintesis protein. Sudah terbukti bahwa semua makhluk hidup melakukan evolusi dari satu organisme menggunakan kode genetik yang sama. Nah, jika memiliki urutan asam amino yang sama, berarti organisme tersebut mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat. Begitu juga sebaliknya, jika urutan asam aminonya berbeda, organisme tersebut memiliki kekerabatan yang jauh. Yang kelima adalah seleksi alam yang teramati. Petunjuk evolusi yang bisa diamati saat ini adalah seleksi alam yang terjadi di alam liar. Salah satunya seperti seleksi alam yang sangat baik ialah evolusi sayap pada spesies ngengat Betularia. Awalnya, Betularia bersayap putih lebih banyak jumlahnya dibanding ngengat berwarna hitam. Akan tetapi semenjak timbulnya polusi akibat revolusi industri, populasi ngengat bersayap putih semakin menurun lama-kelamaan. Hal tersebut disebabkan karena perubahan lingkungan dari ngengat tersebut, di mana ngengat bersayap putih lebih mencolok keberadaannya sehingga banyak dimangsa burung, sedangkan ngengat bersayap hitam dapat berkamuflase dengan lingkungan berpolusi tersebut. Itulah yang disebut seleksi alam. Yang keenam adalah perbandingan fisiologi. Contoh perbandingan fisiologi sebagai petunjuk evolusi adalah sintesis protein, sintesis ATP, respirasi, dan metabolisme. Dan yang terakhir adalah variasi individu dari satu keturunan. Ternyata, meskipun berada dalam garis keturunan yang sama, tidak ada dan tidak pernah ditemukan makhluk hidup yang sama persis. Pasti ada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Varian adalah sebutan untuk individu atau makhluk hidup yang mengalami variasi. Apabila suatu individu mengalami perubahan karena berada di tempat yang berbeda dari asalnya, maka individu tersebut akan mengalami perubahan yang mutlak dan semakin berbeda dengan nenek moyangnya. Dan yang terakhir, yaitu teori asal-usul kehidupan. Jadi, kesimpulannya yaitu teori biogenesis ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Tokoh pendukung teori ini antara lain Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Francesco Redi merupakan orang pertama yang melakukan penelitian untuk membantah teori abiogenesis. Teori biogenesis muncul dari serangkaian percobaan yang dihasilkan dari Francesco Redi dengan daging di dalam tabung, Spallanzani dengan percobaan air kaldu, dan Pasteur dengan percobaan kaldu dalam lebu leher angsa. Jadi,
Berdasarkan hasil percobaan para ilmuwan tersebut, maka muncullah teori baru yaitu teori biogenesis yang menyatakan bahwa A. Setiap makhluk hidup berasal dari telur, omne vivum ex ovo. B. Setiap telur berasal dari makhluk hidup, omne ovum ex vivo. C. Setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya, omne vivum ex vivo. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.